Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam, sehat, afiat serta nikmat panjang umur, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri majlis ilmu ini, majlis ta'lim ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar selalu senantiasa bisa berjalan di jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada pemimpin kita, kekasih kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para umatnya. Bil khusus yang Al-Fakir hormati kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur, kepada seluruh jajarannya yang Al-Fakir gak bisa sebutin namanya satu persatu, insyaallah gak mengurangi rasa hormat taklim Al-Fakir ke beliau-beliau semua, dan kepada seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkah wasilah kita hadir di majlis ta'lim ini, Allah maafkan kesalahan kita semua, Allah ampunin dosa kita semua, Allah mudahin jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan taklim kita, yang mana daripada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang mana kita masih di dalam pembahasan Muqaddimatul Kitab, masih di Muqaddimah kitab, masih di awal, yang alhamdulillah kemarin di minggu sebelumnya sudah kita bahas bagaimana beliau menjelaskan tentang orang yang menuntut ilmu alal khusran. Dia nuntut ilmu tapi dalam kerugian. Artinya dia belajar ilmu, dia hadir di majlis taklim, dia melakukan amal-amal soleh tapi rugi, nggak ada faedahnya. Baik, kita lanjutkan taklim kita. Qala ma'riful kitab wa nafa'na bihi wa bil ulumi fid darain amin ila an qala wa jama'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bay'i akhiratik bid dunya wa sufqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun lak ala isyanik wa syarikun lak fi khusranik wa huwa kabai'in sayfin min qat'i tariq kama qala sallallahu alaihi wasallam man 'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatril kalimah kana syarikan lahu fiha. Baik, kemarin kita bahas bagaimana Imam Ghazali mengatakan tentang orang yang niat dia mencari ilmu agama, dia mengutami dunia, dikumpulin hanya untuk urusan dunia. Kemarin udah kita bahas 3L. Masih ingat 3L? 3 lam. Lanat lo, kita nggak boleh minta. Wala narud, jangan kita tolak. Wala nadakhir, dan jangan kita timbun. Kalau ada orang minta bantuan kita, kita tolong. Ini kaidah yang diajarkan oleh ulama kita selama kita hidup di dunia ini. Fa anta sa'in, orang-orang yang mengumpulkan dunia, dia bertujuan mencari dunia di dalam akhirat. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, itu orang lagi berjalan menuju kehancuran. Artinya dia berjalan menuju kehancuran, bukan kemenangan, tapi kehancuran. Wa ihlaki nafsik wa bai'i akhiratik bidunya, sebagaimana orang yang jual agamanya buat akhirat. Wa sufqatuka khasiratun, dan penawaranmu itu penawaran yang sia-sia, percuma, khasirah, enggak ada faedahnya. Wa tijaratuka ba'iratun, ibarat engkau berdagang, ba'irah, rugi melulu. Kalau kita dagang rugi melulu, ditutup terus. Tutup ngapain?
Kita dagang gimana? Rugi web. Gaskan udah terus bismillah. Nah, Allah. Makanya kullu syai' labud bil ilm. Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang pengen dunia, dia pengen punya dunia nih, pengen ya ibaratnya pengen kaya. Islam ini enggak melarang kita kaya. Tapi dengan kekayaan itu bagaimana kita jadi orang yang bermanfaat. Kita gunakan harta itu buat ngebela kita nanti di akhirat. Islam enggak pernah melarang kita kaya. Buka di Quran manapun, di ayat manapun ada Islam melarang kaya dan jadi orang kaya, jangan. Enggak ada. Silahkan kalau mau kaya, silahkan kalau mau berurusan dunia. Lakin bil ilm, akan tetapi dengan ilmu. Kita mau dagang, kita mau apapun urusan dunia, kita harus tahu dulu ilmunya. Ya akhirat itu ba'iratun qasirah, tijaratuka ba'irah. Perdaganganmu itu, perniagaanmu itu, muamalahmu itu akan sia-sia. Ini urusan dunia ibaratnya. Wa man aradal akhirah, begitu juga urusan akhirat. Fa'alaihi bil ilm. Kita mau kejar akhirat, mau najah di akhirat, mau jadi orang yang sukses di akhirat. Ibaratnya ini di dunia susah, jangan sampai di akhirat susah. Karena akhirat benteng terakhir kita udah tujuan kita akhirat. Kalau di akhirat kita sengsara, ya Allah nasallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harapin? Di dunia kita nggak senang, emang dunia sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya buat orang yang beriman. Apaan aja yang enak-enak diharamin, betul. Apaan aja dah, urusan apapun itu yang enak-enak diharamin masyarakat. Tapi nanti di akhirat yang haram-haram itu akan jadi halal. Dengan catatan kita sudah berada di dalam surga. Wa man aradahuma, dan siapa yang pengen kedua ini, ada yang pengen punya kepunyaan, pengen jadi orang kaya, pengen akhiratannya stabil juga, ibadah, fa'alaihi bil ilm. Maka harus dengan ilmu. Artinya kalau dia mau dunia, belajar ilmu dunia. Di kuliah ya apa, cuma jangan lupain ya akhirat. Kebanyakan orang sekarang dunia aja, akhiratnya dilupain. Betul. Akhirnya dipikirin bagaimana caranya hidup enak. Bagus dunia, gimana caranya hidup enak biar gak capek, kan? Betul. Tapi dilupa bagaimana caranya mati enak. Betul. Jarang orang pikirin gimana caranya mati biar enak, biar husnul khotimah, jarang. Gimana caranya di dunia aja dikejar. Makanya ulama mengatakan ad-dunya malaha taman. Dunia ini nggak ada harganya. Apa bukti nggak ada harganya? Nihayatuha damu wa kafan. Akhir daripada dunia, akhirnya nih dunia, ending kehidupan kita nih, endingnya nih. Damu wa kafan, air mata sama kain kafan. Kalau kita masih mengalirkan air mata, nangis, berarti kita belum mati. Atau kita posisi yang dikafanin, selesai. Kalau kita posisi yang kafan udah mati, selesai. Halal dari dunia dihisab, dihisab sama Allah. Ini dunia dapat dari mana nih? Bisnisnya bagaimana nih? Makanya di dalam riwayat orang kaya masuk surganya belakangan. Kalau dia nggak beramal dengan sebenar-benarnya, dia nggak tunai itu hartanya dengan sebenar-benarnya. Haramnya ada, dan haramnya dari dunia udah jelas mendapat azab. Artinya nggak di tempat enak, di dunia ini nggak di tempat enak. Nah ini Imam Ghazali nasihatin kita nih, kita di dalam beragama biar benar, biar hati. Jangan sampai kita casing beragama tapi khusron, dalam kerugian, nggak ada hasil nih. Ibarat kita itu orang jual beli rugi mulu, ngapain? Ini tutup, mending tutup. Wa mu'allimuka mu'in lak, dan orang yang ngajarinmu itu sama seperti yang ngebantuin kamu. Artinya dia punya guru, belajar ilmu agama, dia punya guru. Nah si murid ini salah niat dalam belajar, dia
dia punya ilmu, pintar, alim, tapi niatnya ini digunakan buat hal-hal duniawi. Dan gurunya itu tuh syarikun lahu, sama seperti orang yang ngebantuin dia. Maksudnya kok sama gimana? Kita bingung dengan catatan kalau dia nggak nasihatin ke murid. Kalau dibiarin. Makanya kalau guru masih nasihatin itu berarti sayang. Tapi kalau bodo amat, udah lepas deh tanggung jawab. Dan orang yang itu punya murid nih, ini pas kuliah bahaya, tanggung jawab di akhirat, tanggung jawab. Nah kan mohon maaf, kadang-kadang ustaz zaman sekarang kan rebutan. Ini murid muridku jambel dong ustaz tolong. Akhirnya dikumpulin murid-murid, padahal itu ntar di akhirat tanggung jawab. Mau enak, kamu sama punya untuk membantuin. Kenapa disalahkan dibilang? Ibarat orang tua punya anak salah, gak diajarin tuh bro, jalur yang benar, jalur yang khair, gak diajarin. Sama syarikun lahu, ntar dipertanggungjawabkan. Makanya Nabi bilang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian nih pemimpin. Pemimpin apa nih? Pemimpin RT, pemimpin RW. Ra'in ala ahlikum, pemimpin atas keluargamu. Anak azib kan? Saya ini bujang, belum nikah, gak punya istri, boro-boro anak, istri gak ada. Bahasa Arabnya itu azib, bujangan, sekian. Wa ala anfusikum, mas'ulun ala anfusikum. Jadi tanggung jawab atas diri kalian. Artinya tanggung jawab ini gak bisa terlepas. In kan mutazawwij, mas'uliyatuhu ala ahli. Kalau dia udah nikah, tanggung jawab itu buat keluarga semua tuh. Tanggung jawab dia, kepala keluarga. In kan biar mutazawwij, kalau dia belum nikah, yakni asiban, orang yang bujang itu jomblo, fa mas'uliyatuhu ala nafsihi, tanggung jawabnya itu sama dirinya tuh. Tanggung jawab. Artinya kalimat semuanya pemimpin paling enggak minimal tuh mimpin atas dirinya. Ntar tuh di akhirat semuanya bakal ngomong digunain buat apa nih, mata, di mulut, di tangan, semuanya bakal ditanya. Wa syarikun lak fi khusrani. Nah di sini katakan Imam Ghazali, dan guru yang kamu pelajarin itu membantu kamu di dalam kerugian kalau dia dengan catatan nggak nasihatin, nggak beri peringatan. Wahwa kabai'in sayfin min qati'it tariq, diibaratin seperti orang yang jual pedang. Orang yang jual pedang apa begal? Orang jual pedang apa begal? Ini yang menarik di sini ada hukum fikihnya, ada hikmah tasawufnya. Kita bahas dari hukum fikih. Jual beli pedang boleh apa enggak? Oh, boleh. Kita punya pedang boleh apa enggak? Boleh. Sunnah malah kita naruh pedang di rumah. Sunnah. Bukan buat perang, bukan. Sunnah aja kita majang nih, naruh pedang di rumah, itu hukumnya sunnah. Nah pertanyaannya, jual beli itu gimana? Boleh. Mubah, enggak apa-apa. Di sini diibaratin kabai'in sayfin min qati'it tariq, sama kayak orang yang jual pedang ke begal. Hukumnya gimana? Yasihu ma'ahur. Jual belinya sah tapi haram. Jual belinya sah tapi haram. Kayak misalnya bai'ul inam, pedagang anggur. Orang jualan anggur. Dia tahu nih si fulan mau beli. Ini fulan ini tukang racik homer, miras. Begitu dia beli, kita kasih. Kita tahu dengan kita yakinin dia mau tukang homer nih, tukang miras. Kita kasih tuh anggur, ada mau beli anggur itu berkilo-kilo. Kita kasih, kiasin, jual beli sah, ma'al mah, tapi yang diharamkan. Jadi di dalam fikih ini jual beli ada sah tapi haram. Nah haram di sini bakal jadi dosa. Kalau secara hukum sah, orang
liwat namanya. Ada apa? Ada uang, ada barang, ta'awud, pertukaran. Itu namanya bukan duit. Kasih duit dapat anggur. Kita tahu ini orang tukang homer nih, ini orang begal nih, itu jual pedang misalnya. Nah itu haram. Tapi dengan pertukaran itu sah, nggak ada masalah. Tapi haram. Nah ini Imam Ghazali ibaratin sama kayak orang dagang pedang ngasih ke begal. Sah secara dunia sah, tapi haram di mata Allah, di mata syariat ini haram, nggak ada faedahnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man a'ana ala ma'siyatin, siapa orang yang membantu seseorang untuk melakukan maksiat, walau bisyatrin kalimatin, walaupun cuma dengan ucapan yang beberapa kalimat atau cuma satu kalimat. Contohnya gimana? Ada anak muda nanya, yang jual minuman keras di mana? No, di sono. Ada syatrul kalimat. Ini sama seperti dengan syatrul kalimat. Maksudnya ngebantu dengan beberapa kalimat doang. No, di sono. Apa kata Nabi? Karena syarikan lahu, maka orang tersebut yang ngasih tahu tersebut tadi, orang tadi itu yang ngasih tahu, cuma begitu doang, syarikan lahu. Dia dihukumin sama, hukumnya sama orang yang ngelakuin maksiat itu. Hukumnya man a'ana ala maksiatin, orang yang mempermudah orang buat maksiat. Makanya orang kalau kita bicara maksiatnya hukumnya udah amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi. Kalau kita mampu nih lihat kemungkaran, itu cegah tuh. Kalau kita bisa, kalau nggak bisa laporin sama RT, sama RW, atau kita nasihatin. Nggak bisa juga, paling nggak uji di hati, jangan sampai diri senang. Ada di kampung kita anak muda kumpul misalnya, ngelakuin maksiat, pacaran atau minum khamr atau apapun itu dah, pelaku maksiat secara zahir. Karena syariat ini, syariat ini nahkum bidawahir. Kita menghukumin dengan yang zahir. Dia minum khamr, minum miras misalnya, atau dia berzina, dosa. Di situ ada iqamatul bayyinah. Ada had buat dia, hadus zina, hukuman orang berzina ya apa? Ada zani muhsan, ada ghairu muhsan, ada orang berzina tapi dia udah nikah, itu hukumnya beda sama orang yang berzina tapi belum nikah, itu hukumnya beda lagi. Kita lihat dia udah minum khamr misalnya, dia dosa. Ubah dia kalau mah beda dia mah. Kurangi miras dia. Ini mah beda dia kan. Adapun masalah niat itu bukan masalah syariat. Tapi kalau kita tahu di minuman keras terdapat hukum. Di situ kita bahas syariat. Nahkum bil qawahir wa yatawassal ala syara'ir. Kita menghukumi orang nih dengan fikih, dengan yang nampak. Adapun hati ini begini itu urusannya Allah. Makanya orang sekarang kan yang dihukumin hatinya orang. Orang benar nih dia nggak ngapa-ngapain, berdebat gitu nih. Kenapa nih? Mau tahu ini bu, hatinya buhut, hatinya begini, hatinya benar nggak ngapa-ngapain orang. Makanya kalau yang belum terucap di mulut tuh nggak jadi hukum, selagi terlintas di hati, dihukumin hanya maksiat juga, maksiat hati. Kayaknya yang bikin hati keras tuh begini. Tapi kalau udah diucap syatam muslim, tadi pakai muslim misalnya diucap sama dia, baru jadi hukum dosa. Selagi nggak diucap jangan ngoceh yang kadang-kadang orang kagak ngapa-ngapain intinya aja ya heran. Yuk kayaknya begitu kayaknya. Kalau sudah nampak jelas baru kita hukumin. Karena ada cerita sedikit, ada satu orang di daerah Bogor ini masyhur terkenal. Ini orang terkenal bisa ngobatin orang. Karena datang waktu itu jam 12 malam bulan Ramadan.
ngebawa mertuanya Sohib, mertuanya teman sakit, dibawa ke orang ini. Kata orang situ nih orang alim pinter, ya anggaplah ustaz lah katakan, pinter dia orang, ngobatin orang udah datang disambut sama dia, diobatin tuh ibunya, dikasih sahur sampai subuh di sana, sampai subuh. Pas sahur aku bilang, "Antum enggak sahur kan?" "Ya ntar anda gampang, sahur aja dulu, sahur." "Udah enggak sahur, saya sholat dulu di sana, mau subuh udah imsak udah puasa." Habis subuh anda mau pulang dibakar rokok. Anda enggak puasa. Oh, anda mah gampang, puasa mah gampang bagi anda begini. Anda bilang sama dia, anda enggak bakalan minta main dia lagi. Itu nggak usah percaya sama orang yang jelas-jelas melanggar syariat Islam. Makanya Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin di situ beliau mengatakan fazinuhu bimizan syariah. Kita ngelihat orang nih timbang apa hukum syariat. Kalau dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak nutup aurat, secara terang-terangan nggak usah dipercaya. Mau dia katanya bisa ngobatin orang, bukan bisa terbang, bukan bisa apapun itu. Kalau syariat Islam nggak dijalanin sama dia, jangan dipercaya. Dukun itu orang, jangan dipercaya. Kalau orang kita lihat orang yang rapi, masya Allah, baru kita percaya. Husnuzon, tawakal. Dengan wasilahnya dia bisa sembuh. Kita mau wasilah sama orang yang maksiat, ngapain? Mardut, ditolak. Betul. Dari situ dia nggak usah bantuan ke orang. Nah ini orang-orang yang nampaknya seperti masya Allah. Makanya ketemu orang zin bisa di syariat, timbang pakai timbangan syariat. Karena orang kelihatan covernya masya Allah, udah terkenal,